Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linear, dan lain-lain. Jadi, udah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Lebih semangat lagi dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini terdiri dari beberapa gabungan kata. Kata kuncinya adalah persamaan, pertidaksamaan, dan linear satu variabel. Kita petakan terlebih dahulu yuk masing-masing kata kuncinya. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Pertidaksamaan adalah kalimat tertutup yang memuat tanda ketaksamaan. Untuk ketaksamaan sendiri terdiri dari beberapa simbol yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Ternyata dalam matematika kaya akan kalimat. Selain terdapat istilah kata kalimat terbuka, matematika juga memiliki istilah kalimat tertutup. Kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu nilai itu benar atau salah. Contohnya seperti ini. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kalimat ini dinyatakan benar. Contoh yang kedua adalah 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan yang benar itu adalah 1 kurang dari 2. Sehingga kalimat ini kita sebut kalimat yang salah. Kalimat terbuka merupakan kebalikan dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah X dikurangi 3 sama dengan 1. Kita belum tahu ini nilainya benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya itu sendiri. Yang contoh kedua adalah X kurang dari 3. Nah, ini juga sama. Kita belum tahu ini merupakan kalimat benar atau salah. Agar mudah membedakan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita bisa melihat keberadaan dari variabelnya itu sendiri. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut dinyatakan kalimat terbuka. Jika tidak, maka kalimat tersebut dinyatakan kalimat tertutup. Mudah bukan? Setelah kita tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, maka pengertian dari persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dan variabelnya adalah 1. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi, yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel hanya tandanya saja. Bentuk umum persamaan linear satu variabel untuk setiap A, B, dan C bilangan real. Untuk bentuk umum persamaan linear satu variabel, setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, dan C juga merupakan konstanta. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel sebagai berikut. Maka AX ditambah B tidak sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta, di mana tanda yang membedakannya itu adalah tidak sama dengan.
Simbolnya terdiri dari 4, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sekarang kita golongkan yuk. Dari keempat kalimat terbuka ini, manakah yang termasuk dalam persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, atau bukan kedua-duanya? Contoh soal yang pertama yaitu Y dikurangi 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah Y, dengan pangkat tertingginya adalah 1, sehingga kalimat terbuka ini dapat disebut PLSV. Yang kedua yaitu 3x kuadrat ditambah 2 sama dengan 1. Tanda yang digunakannya adalah sama dengan, variabelnya adalah x, pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2, sehingga bukan merupakan PLSV atau PTLSV. Soal yang ketiga, tanda yang digunakannya kurang dari, variabelnya adalah x, pangkat tertingginya adalah 1, sehingga disebut PTLSV. Contoh soal yang terakhir, tanda yang digunakannya adalah lebih besar dari atau sama dengan, variabelnya adalah 2, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3, sehingga ini bukan merupakan PLSV ataupun PTLSV. Latihan soal. Soal yang pertama, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. A. Hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. B. 8 adalah faktor dari 12. C. 12 kurang dari 14. Soal nomor 2, tentukan kalimat tertutup dan kalimat terbuka dari pernyataan berikut. A. 12 dikurangi 2M sama dengan 4. B. 132 ditambah 15 sama dengan 143. C. 9 dikurangi Y sama dengan 5. D. Ada 7 hari dalam seminggu. E. 2A dikurangi 4 kurang dari 31. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.